tentang pengantar daripada plat beton bertulang ya. Dalam pengantar tersebut saya sudah menjelaskan tentang apa itu plat, definisi plat, kemudian jenis plat, ada plat satu arah, plat dua arah, kemudian juga jenis tumpuan plat, kemudian yang tidak kalah pentingnya pada pertemuan itu bagaimana menentukan atau mengidentifikasi plat satu arah dan plat dua arah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai plat beton bertulang. Terutama kita akan membahas bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang akan kita lakukan di dalam desain penulangan plat, terutama plat satu arah ya. Kita akan fokus pada pembahasan ini tentang plat satu arah. Kemudian langkah-langkah apa yang harus kita perhitungkan ya, atau langkah-langkah apa yang harus kita ikuti dalam melakukan desain plat satu arah. Nah, di akhir perkuliahan kita akan membahas dua contoh soal tentang perhitungan desain daripada plat cantilever. Kita langsung saja. Nah, ini sebelum kita melakukan desain penulangan plat, ada beberapa hal yang terlebih dulu harus kita ketahui. Ya, yang pertama dalam perhitungan plat itu lebar plat diambil 1 meter. Ini sudah merupakan ketentuan. Jadi berbeda dengan balok. Kalau di struktur beton 1 kita mendesain penulangan balok ya lebar dan tinggi balok kita ambil apa adanya. Nah, berbeda dengan plat. Kalau plat lebarnya diambil 1 meter ya, atau 1000 mm. Kemudian ada lagi yang namanya panjang bentang plat. Yang mana panjang bentang plat itu? Apakah panjang bentang itu diukur langsung atau dihitung secara teoritis atau bagaimana? Ini yang akan kita bicarakan. Nah, untuk menghitung panjang bentang plat itu diatur dalam SNI, baik SNI 2002, 2013 atau 2019, yang terbaru 2019 ya. Nanti Anda bisa bandingkan nanti di mana letak perbedaannya, terutama di dalam menghitung panjang bentang. Apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, nanti Anda lihat sendiri ya. Kita akan bahas juga itu. Nah, di dalam menentukan panjang bentang plat ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama atau A ya, plat yang tidak menyatu dengan struktur pendukung. Apa yang dimaksud dengan plat yang tidak menyatu dengan struktur pendukung? Mari kita perhatikan gambar ini. Kalau ini, yang gambar A ini, itu namanya plat yang tidak menyatu dengan struktur pendukung, di mana plat diletakkan di atas dua tumpuan. Ya, anggaplah ini gambar ini dinding ya, dinding batu bata misalnya. Nah, plat diletakkan di atas tumpuan ini. Nah, lambda n ini adalah bentang bersih daripada plat. Jadi jarak dari sini ke sini itu lambda n. Kemudian ada lambda dari as ke as. Ini lambda as ke as ya ini. Nah, ini adalah tebal plat. Bagaimana hubungan lambda? Jadi tadi kan lambda saja, bukan lambda n, juga bukan lambda as ya. Nah, bagaimana hubungan lambda dengan yang dua parameter ini? Kalau lambda katanya lebar bentang plat, ini bentang bersih, ini bentang as ke as. Nah, yang lambda yang mana? Itu yang akan kita hitung nantinya. Kemudian ini yang dikatakan plat menyatu dengan pendukung. Jadi plat ini dicor ya, dengan baloknya. Ini tumpuannya berupa balok. Nah, ini lambda n-nya yang ini, ya. Nah, itu yang dua poin itu. Jadi ada plat yang tadi, ada plat yang tidak menyatu dengan struktur pendukung, ada plat yang menyatu dengan struktur pendukung. Sekarang kita lihat satu persatu. Pertama, plat yang tidak menyatu dengan struktur pendukung, ini lambda dihitung lambda n tambah h, dan lambda harus lebih kecil atau sama dengan lambda as ke as. Ya, jadi untuk menghitung lambda itu tadi, kalau untuk struktur yang tidak menyatu tadi, ya ini dia. Ini lambda sama dengan lambda n tambah h, ada hubungannya dengan h, ya gitu. Nah, untuk yang B,
plat yang menyatu dengan struktur pendukung. Nah, ini ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, lambda n kurang dari 3 meter atau sama dengan 3 meter, sama atau kurang, ya. Maka lambda itu diambil sama dengan lambda n ini yang diambil. Kemudian untuk lambda n lebih dari 3 meter, maka lambda sama dengan lambda n tambah 2 kali 50. Ini juga dicantumkan dalam peraturan yang lama, ya, PBI 71, ya. Jadi lambda sama dengan lambda n tambah 2 kali 50 mm. Nah, ini adalah gambar yang saya jelaskan tadi, kita skip aja. Nah, sekarang kita menentukan tebal minimum. Tebal minimum H. Jadi yang ini tadi. Berapa tebal H? Ini diatur dalam peraturan, ya. Ini juga diatur dalam peraturan. Nah, untuk plat satu arah, jadi ada untuk plat satu arah hanya berapa, plat dua arah hanya berapa. Untuk plat satu arah, tebal plat dilihat pada tabel 31. Nah, jadi ini dia. Ini tabelnya. Ini untuk plat satu arah. Ini bisa Anda baca sendiri, ini nggak ada masalah, ya, nggak sulit memahaminya. Ini hanya peraturan, ya. Kemudian satu lagi untuk plat dua arah. Nah, untuk plat dua arah, jadi tebal plat minimal tergantung pada nilai alfa M, yang mana dianggap alfa M itu sama dengan alfa rata-rata. Alfa rata-rata. Nah, alfa itu apa? Alfa adalah rasio kekakuan lentur penampang balok. Nah, ini ingat, ini ya. Ini mau saya jelaskan sedikit. Rasio mana dia? Rasio kekakuan lentur penampang balok. Nah, jadi kalau rasio artinya perbandingan artinya. Jadi kata-kata rasio itu perbandingan. Jadi yang dibandingkan itu apa? Adalah kekakuan lentur penampang balok. Ini dia. Nah, dibandingkan dengan kekakuan lentur kekakuan lentur plat atau penampang plat. Ini dia. Nah, ini. Ya, ini dia kekakuan lentur plat. Nah, ini ya. Ini. Nah, apa itu kekakuan lentur penampang balok? Kekakuan lentur penampang balok itu adalah perbandingan antara modulus elastisitas beton balok, ECB ya. EC itu modulus elastisitas beton, konkrit itu. Dibagi dengan momen inersia penampang balok. Ini yang dinamakan dengan kekakuan lentur penampang balok. Nah, perbandingan ini yang disebut dengan ini. Gitu ya. Lalu dibagi dengan kekakuan lentur plat. Nah, kekakuan lentur plat itu yang ini. Modulus elastis beton plat dibagi dengan momen inersia plat. Nah, jadi jelas ya, udah jelas sekali nih kan, apa yang dimaksud dengan alfa, apa yang dimaksud dengan kekakuan lentur penampang balok, dan yang mana yang kekakuan lentur penampang plat atau kekakuan lentur plat. Kita lanjut. Nah, jika alfa M tadi, jadi kan ini alfa atau alfa M sama dengan alfa tadi ya. Nah, ini. Jika alfa M kurang dari 0,2, maka tebal plat diambil harus besar dari 120 mm. Jika alfa M antara 0,2 dan 2, maka tebal plat, ya ini, tebal plat H ini, yang ini, sama dengan lambda N. Nah, lambda N apa tadi? Bentang neto ya. Lambda N kali 0,8 tambah FYL per 1500 dibagi dengan 36 tambah 5 beta. Nah, apa itu beta itu ya? Beta itu tergantung pada kekakuan beton nanti. Nanti kita lihat apa itu beta. Dikali alfa M kurang 0,2. Nah, ada lagi alfa M ini. Nah, ini harus lebih besar atau sama dengan 120 mm. Ya. Nah. Selanjutnya, jika alfa M besar dari 2. Nah, besar dari 2. H sama dengan lambda N kali 0,8 kurang FYL per 1500 dibagi 36 kurang 9 beta. Nah, muncul lagi beta ini nih. Dan syaratnya harus besar dari 90 mili. Jadi beta itu adalah rasio bentang bersih plat dalam arah memanjang, ya, dibagi dengan arah memendek, ya. Nah,
jadi bentang bersih plat arah memanjang bagi bentang plat arah memendek itu sudah beta. Selanjutnya, tebal plat tidak boleh kurang dari ketentuan tabel 71. Yang mana yang tabel 71? Yang mana tergantung dari FYL ya. Nah, FYL itu ingat ya, FYL adalah tegangan leleh baja ya, tegangan leleh baja tulangan. Nah, ini dia ya, tebal minimum plat. Ya, ini bisa dibaca aja sendiri. Nah, sekarang kalau tadi adalah tebal plat, sekarang selimut beton. Nah, selimut beton. Ini selimut beton ya. Ini sudah pernah juga kita singgung di struktur beton 1. Ya, di struktur beton 1 kita sudah pernah nyinggung mengenai selimut beton. Tebal selimut beton minimal untuk tulangan diameter kurangnya, untuk tulangan D itu diameter ya, untuk tulangan D lebih kecil atau sama dengan 36 mm, tebal selimut betonnya harus di atas 20 mm, lebih atau sama dengan 20 mm. Ya. Jadi nah, yang ini pasangannya yang ini. Nah, ini dia ya. Nah, itu dia. Jadi untuk tulangan yang kurang dari 36 atau sama dengan 36, tebal selimut betonnya harus lebih besar atau sama dengan 20 mm. Nah, kalau untuk diameter 44 sampai diameter 56, yang ini dia. Nah, ini besar dari 40 mm. Ya, besar dari 40 mm. Itu tebal selimut beton. Nah, sekarang tugas Anda, bagaimana dengan yang 38 atau 39 atau 40? Berapa tebal selimut betonnya? Ya, berapa tebal selimut betonnya? Itu tugas Anda. Anda jawab itu ya. Nah, ini kan untuk batang tulangan D kurang atau sama dengan 36 mili. Kemudian ini antara 44 dan 56 mili yang ini. Nggak muncul. Nah, ini antara 44 dan 56. Ya, tebal selimut betonnya 40 mili. Kalau yang tadi saya katakan yang 40 bagaimana? Yang 38 bagaimana? Atau 42 bagaimana ini? Ya. Nah, coba dicari nanti jawabannya. Kemudian jarak bersih antar tulangan. Nah, ini jarak bersih antar tulangan. Yang dimaksud dengan jarak bersih antar tulangan ini adalah gini. Jarak bersih antar tulangan kalau kita gambarkan ya. Kalau kita gambarkan, kalau ini katakanlah tulangan yang bulat ini, kemudian ini juga tulangan. Nah, ini yang dimaksud dengan jarak bersih tulangan itu adalah dari sini ke sini. Ya, anggap aja ini bulatnya sempurna ya. Ini yang dimaksud dengan jarak bersih antar tulangan. Ini yang disebut dengan S kecil ya, S. Nah, S kecil. Nah, itu sedikit ya, S kecil. Nah, kalau untuk jarak bersih antar tulangan ini, kalau S-nya besar sama dengan D, ya, dan S besar sama dengan 25 mm, maka jarak bersih antar tulangan di dalam pasal 961 ini diatur gini. S besar sama dengan D dan S besar sama dengan 25 mm. Maka S besar sama dengan 4/3 kali diameter agregat. Atau S besar dari 40 mm. Jadi maksudnya gini. Kalau jarak bersih antar tulangan ya, S-nya harus besar dan sama dengan D. Jadi S itu kalau diameter tulangannya 30, S-nya harus lebih besar dari 30. Dan S harus besar sama dengan 25 mm.
Nah, jadi kalau 30 diameter tulangannya, boleh jaraknya kita ambil 40 atau 35. Karena sudah memenuhi persyaratan baik S-nya besar dari D maupun S 25 mm. Nah, kalau D-nya 20 mili, yang mana yang kita ambil? Ya, tentu harus yang 25. Karena kenapa? Karena minimumnya 25 mm. Kalau untuk yang kecil dari 25 itu. Kemudian di samping itu ada lagi pasal 5323 S besar sama 4/3 kali diameter maksimal agregat dan S besar sama dengan 40. Dari kesemuanya ini diambil yang terbesar jarak bersih itu. Diambil yang terbesar, ya. Nah, itu jarak bersih. Kemudian jarak maksimal dari as ke as berapa? Nah, yang dimaksud jarak as ke as ini adalah ini. Ini misalkan tulangan. Ini tulangan lah misalnya, ini nggak terlalu bulat saya bikin, ini tulangan. Nah, ini adalah asnya, katakanlah ini as. Nah, ini asnya. Kemudian ini ada juga tulangan misalkan. Ini tulangan, ya. Ini asnya, tulangannya, asnya. Nah, yang mana jarak dari as ke as? Ya, jarak dari as ke as itu adalah yang ini. Ini jaraknya ke sini. Nah, ini namanya jarak as ke as. Nah, jadi ini jarak dari sini ke sini itu namanya jarak dari as ke as. Nah, ini dibagi dua aja, ada untuk plat satu arah, ada untuk plat dua arah. Kalau plat satu arah, S-nya besar sama dengan 3H dan S kecil sama dengan 3H dan S kecil sama dengan 450 mili. Yang mana ini diatur dalam pasal 1254. Ini bukan diambil-ambil aja, ada peraturan yang menentukan. Kalau untuk plat dua arah yang ini peraturannya. Kemudian itu adalah untuk tulangan pokok, ya. Ingat, ini tulangan pokok deh ya. Ini untuk tulangan pokok. Nah, ini adalah untuk tulangan pokok. Mana dia? Yang ini tulangan pokok ya. Ini untuk tulangan pokok ini. Untuk tulangan pokok adalah ini dia. Nah, ada plat tulang pokok itu ada plat dua arah, ada plat satu arah. Nah, kalau untuk tulangan bagi yang ini dia. Nah, jadi nanti bedakan antara tulangan pokok dan tulangan bagi untuk ketentuan jarak maksimal, ya, jarak maksimal. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada tadi jarak tulangan, ada tebal plat. Nah, sekarang kita masuk luas tulangan. Luas tulangan diatur dengan peraturan ini lagi, ya. Juga diatur dalam peraturan SNI. Nah, pasal 12.5.1. Jadi untuk FC prime kurang dari 31,36 MPa, AS 1,4 per FYL, ya, tegang lele, kali B kali D. B itu apa? B adalah lebar plat yang diambil 1000 mm, D adalah tinggi efektif. Nah, begitu juga yang ini untuk 31,36 AS sama dengan akar FC prime per 4 kali FYL kali B kali D. Sedangkan untuk tulangan bagi, ini ketentuannya. Ya, ini adalah ketentuan untuk jarak untuk tulangan bagi atau tulang susut dan suhu namanya, ya. Kita teruskan. Nah, ini bagan nalir. Nah, bagan nalir penulangan plat, artinya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam mendesain penulangan plat. Kalau kita bicara mengenai desain tulangan plat, itu artinya apa? Kita menentukan tebal plat, kita menentukan jarak tulangan pokok, jarak tulangan bagi, luas tulangan pokok, luas tulangan bagi. Itu kesemuanya yang harus kita perhitungkan agar kesemuanya itu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan. Ya, jadi ada acuan kita di dalam menghitung penulangan itu, ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan standar yang kita ikuti, ya. Jadi ada standar nasional Indonesia atau SNI, ya. Nah, jadi ini kita sudah mengetahui tadi, sudah kita bicarakan ada penulangan satu arah, ada penulangan dua arah. Nah,
Untuk penulangan plat satu arah itu harus dihitung atau direncanakan tulangan pokok dan tulangan bagi. Jadi untuk plat satu arah itu ada tulangan pokok dan ada tulangan bagi atau disebut juga dengan tulangan susut dan suhu. Ya, nah, tulangan bagi itu disebut juga dengan tulangan susut dan suhu. Dan ada tulangan pokok. Nah, bagaimana dengan plat dua arah? Nah, untuk plat dua arah masih dibedakan lagi antara di daerah tumpuan dan di daerah lapangan. Ya, di daerah tumpuan dan daerah lapangan. Nah, kalau di plat satu arah bagaimana? Apakah tidak ada daerah tumpuan dan daerah lapangan? Nah, itu tolong Anda jawab sendiri ya. Nah, kita sudah itu jawaban yang harus Anda jawab sendiri. Ya, apakah di dalam sistem penulangan plat satu arah tidak ada istilah tumpuan dan lapangan? Nah, itu ya. Oke, kita teruskan. Jadi ada daerah tumpuan dan daerah lapangan. Jadi pada daerah tumpuan direncanakan atau dihitung tulangan pokok serta tulangan bagi untuk kedua bentang. Jadi kan di tulangan di plat dua arah itu ada LX dan arah LY. Nah, di kedua-dua lapangan itu harus dihitung. Ya, di kedua bentangnya itu dihitung tulangan pokok dan juga untuk tulangan bagi. Ya. Nah, untuk daerah tumpuan, ya, untuk daerah tumpuan. Nah, sedangkan pada daerah-daerah lapangan hanya dihitung tulangan pokok saja. Ingat itu ya, itu penting itu. Ya, Anda jangan salah hitung nanti. Jadi untuk daerah lapangan ini saya kasih tanda merah di sini. Ya, untuk daerah mana nih? Pada daerah lapangan ini. Nah, ini dia. Pada daerah lapangan ini hanya dihitung tulangan pokok saja. Nah, baik untuk arah X maupun untuk arah Y. Pada daerah tumpuan, nah ini dia. Nah, ini. Pada daerah tumpuan ini tulangan pokok serta tulangan bagi. Nah, ini dia. Nah, ini untuk ini ya. Jadi daerah tumpuan harus dihitung ada tulangan pokok dan tulangan bagi. Pada daerah lapangan ya hanya tulangan pokok saja. Itu untuk plat dua arah. Kalau untuk plat satu arah bagaimana? Itu tugas Anda nanti untuk menjawab. Kita lanjut. Nah, di dalam skema yang akan kita berikan itu ada skema hitungan penulangan. Kalau penulangan saja, apa urutan-urutannya? Kalau untuk dimensi plat, apa urutan-urutannya? Kalau untuk merencana, bagaimana urutannya? Nah, ini yang kita jelaskan di sini. Nah, ini dia. Ini untuk hitungan tulangan plat. Jadi yang didapatkan ini adalah hitungan penulangan. Apa yang didapatkan dalam hitungan penulangan itu? Yang pertama adalah jarak tulangan. Ini dia. Jarak tulangan. Nah, ini yang S tadi. Jarak tulangan. Kemudian luas tulangan. Ini luas tulangan. Ya. Ini luas tulangan. Nah, ini dia. Jadi yang didapatkan adalah jarak tulangan dan luas tulangan. Nah, untuk mendapatkan jarak tulangan dan luas tulangan tersebut, nah, bagaimana untuk mendapatkannya? Harus kita ketahui terlebih dahulu dimensi plat. Dimensi plat itu mencakup tebal plat, ya, tebal plat, tinggi efektif plat, selimut beton, dan juga mutu bahan. Mutu bahan itu mutu bahan apa saja? Mutu bahan beton, FC frame-nya berapa, dan mutu tulangan kita, berapa tegang leleh bajanya. Nah, ini data yang harus kita inputkan ini. Kemudian juga harus diketahui berapa beban yang bekerja. Nah, beban tentu berhubungan dengan momen ya kan. Nah, persyaratannya ini harus lebih kecil atau sama dengan kemampuan plat dalam menahan momen. Kemampuan plat dalam menahan momen tergantung apa? Logikanya adalah
Yang pertama, bahannya terbuat dari apa, ya. Nah, kalau bahannya terbuat dari apa itu apa? Yang pasti bahannya terbuat dari beton dan baja. Tapi bukan itunya yang kita tentukan, bukan namanya, adalah yang mutunya, FC frame berapa dan FYL berapa. Itu maksudnya ya. Nah, setelah ini diketahui, kita dapat menghitung K. Ini saya sudah jelaskan K itu apa di beton 1. K itu adalah MU per psi BD kuadrat atau MN per BD kuadrat, di mana B kita ambil 1000 mm, ini adalah lebar plat. Kemudian dari data-data ini kita dapat menentukan K maksimum. Saya minta Anda menghitung secara analisa gini. Jangan langsung lihat tabel. Tabel hanya sebagai pembanding aja. Jadi Anda hitung dari rumus ini, kemudian baru Anda bandingkan dengan yang ada di tabel. Nah, K yang didapat ini harus lebih kecil atau sama dengan K maksimum. Kalau lebih besar bagaimana? Nah, kalau lebih besar, kita harus pertebal ukuran platnya gitu. Bagaimana cara mempertebalnya? Nah, nanti ada caranya ya. Nah, boleh aja diambil-ambil saja boleh, tapi dihitung lagi. Tapi yang tepat tentu langsung aja. Ini cara menghitungnya bagaimana? Ini. Nah, jadi setelah dapat kita tidak harus berulang-ulang melakukannya. Itu maksudnya ya. Jadi setelah itu adik-adik mahasiswa, ini A-nya berapa? A ini adalah tinggi blok diagram tegangan. Ya, A. Ya, jadi 1 kurang, ini rumus ini sudah ya, Anda tinggal masukkan rumus. Kemudian, nah setelah dapat dari sini, barulah kita dapatkan luas penulangannya. Luas penulangannya, yang pertama kita hitung dari rumus 0,85 FC prime kali A kali B per FYL. Kemudian kita cek lagi. Nah, untuk FC prime kecil dari 31,36 MPa, luas tulangannya sama dengan 1,4 BD per FYL. Kalau untuk yang besar dari 31,6, ini rumusnya. Ya, lalu apa hubungannya dengan ini? Yang mana yang diambil? Nah, yang mana yang diambil ini ya? Nah, kita teruskan dulu ini. Jadi itu pertanyaannya. Ini kan ada 3 nih. 1, 2, 3. Sama-sama menghitung luas. Jadi yang diambil yang mana? Kalau beda, pasti beda tiga-tiganya kan? Nah, kemudian ini adalah untuk tulangan pokok tadi ya. Ini tulangan pokok. Nah, untuk tulangan bagi, ada pula ketentuannya 3. Yang pertama, tulangan bagi itu sama dengan 20% dari tulangan pokok. Yang kedua, untuk FYL kecil dari 300 MPa, ya, tulangan bagi itu luasnya 0,0020 kali B kali H. Untuk FYL 400 MPa, tulangan bagi itu rumusnya 0,0018 B kali H dan seterusnya. Ya, Anda tinggal baca. Nah, setelah ini dapat, jadi ini luas tulangan bagi, ini luas tulangan pokok. Langkah kita selanjutnya adalah menentukan berapa jaraknya. Nah, jaraknya juga ditentukan dalam peraturan ini. Nah, setelah dapat jaraknya, dapat luasnya, udah selesai pekerjaan kita. Nah, itu dalam skema menghitung tulangan. Jadi menghitung tulangan itu adalah berapa jarak, berapa luas. Ya, itu harus memenuhi ketentuan standar yang berlaku. Nah, selanjutnya, bagaimana menghitung pembesaran dimensi plat? Jadi kalau dimensi plat itu tidak memenuhi, yang tidak memenuhi itu apa? Adalah ketebalan atau tinggi efektif plat. Jadi ini. Nah, jadi kita tadinya kan sudah diketahui data-data ini. Ternyata ini jawabannya bisa tidak, bisa iya. Kalau iya nggak masalah, hitung tulangan plat. Tulangan plat ini yang dihitung apa? Adalah jarak tulangan dan apa? Jarak tulangan dan luas tulangan, baik tulangan bagi maupun tulang pokok. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, inilah yang harus kita hitung. Berapa D yang harus diperlukan? Ini hitung rumus ini. Kalau 20 mili, jadikan misalnya 22, 23 atau 25 gitu kan. Nah, kalau ini sudah memenuhi ya insya Allah ini pasti memenuhi juga ya. Lanjutkan yang ini. Nah, bagaimana ini kalau yang satu lagi tadi menghitung kemampuan plat dalam mana momen atau skema hitungan momen rencana plat. Apa yang dimaksud dengan momen rencana ini? Apa yang dimaksud dengan momen rencana? Momen rencana atau disebut juga dengan apa? Ya,
Atau yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan plat dalam menahan momen. Kemampuan plat dalam menahan momen. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kemampuan plat dalam menahan momen ditentukan oleh apa? Oleh dimensi dan mutu materialnya. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini dia dimensi plat sudah diketahui, materialnya diketahui, tulangan yang terpasang sudah diketahui. Nah, selanjutnya kita cek apakah tulangan yang terpasang itu memenuhi syarat atau tidak. Dari mana kita tahu? Dari nilai rho. Ya, di mana rho yang terpasang harus berada di antara rho min dan rho max. Bagaimana menentukan rho min? 1,4 per FYL untuk FC prime kecil sama dengan 31,36 MPa. Atau rho min sama dengan akar FC prime per 4 FYL untuk FC prime besar dari 31,36 MPa. Nah, setelah itu hitung rho max. Ya, hitung rho max. Nah, jadi setelah ini memenuhi persyaratan, ya, setelah memenuhi persyaratan baru dihitung A. Nah, dapat A, dapatlah berapa momen rencana atau momen tahanan daripada plat, ya. Jadi setelah dapat tulangannya gitu, ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh desain plat dengan satu tumpuan. Nah, ini. Ini ada sebuah plat cantilever. Ya, ini namanya plat cantilever. Secara mekanika dilambangkan dengan ini. Ya. Kenapa secara mekanika? Ini adalah tumpuannya. Ini tumpuannya dianggap sebagai jepit. Ya, kalau kita gambarkan ini. Ini tumpuan plat. Dianggap dia diasumsikan sebagai cantilever. Ini adalah asumsi, ya. Nah, ini. Nah, ini dianggap tumpuannya. Jadi kalau jepit dia bisa menahan momen. Ya, dia bisa menahan momen kalau jepit. Nah, selanjutnya apa yang diketahui di sini? Tebal platnya 90 mm. Ya, tebal plat 90 mm. Ya. Tebal platnya 90 mm. Oke, baik, kita teruskan. Kita masuk pada contoh perhitungan tadi, ya. Kita masuk pada contoh perhitungan. Jadi ada plat tadi plat cantilever dari suatu atap beton atau disebut juga plat Louisville, ya. Ini tebalnya 90 mm dan panjang dari as ini 2,5 meter. Katanya ada beban QU. QU ini sudah merupakan beban hidup, beban mati dan sebagainya, ya. 4,9 kN per meter persegi. Jadi kalau 4,9 kN per meter persegi, kalau untuk lebar 1 meter tentu 4,9 kN per meter itu, ya. Nah, ini dia. Nah, inilah tumpuannya dimodelkan sebagai jepit di sini karena dia plat Louisville atau plat cantilever. Diminta sini rencanakanlah penulangan plat tersebut. Nah, ini berkali-kali saya katakan kalau rencana penulangan yang diminta itu artinya kita menghitung jarak tulangan dan luas tulangan, ya. Berapa jaraknya dan berapa luasnya. Karena ini tergolong plat satu arah, berarti kita harus hitung tulangan pokok dan tulangan bagi, ya. Nah, kita lihat sini. Nah, ini dia, ya. Kita lihat, kita bahas, ya. Ini adalah jarak dari tengah-tengah tulangan, dari as tulangan ke sini. Jadi berarti yang 25 mm ini terdiri dari selimut beton dan diambil setengah dari diameter tulangan. Diameter tulangan pokoknya 10, berarti DS-nya selimut betonnya 20. Ingat tadi, ya, persyaratan selimut beton. Jadi 20 tambah 10 per 2, 25 mm. Nah, jadi tinggi efektif sama dengan H kurang DS. H kurang DS berarti 65 mm.
Kemudian ini adalah momen yang bekerja. Jadi artinya momen yang terjadi pada cantilever ini. Berapa momen di sini? Momennya sama dengan QU kali L, ya. Itu sebagai beban Q jadinya ini. Jadi ini bisa kita jadikan nih beban terpusat ya bagi yang sudah lupa mekanika tekniknya. Nah, ini. Jadi beban Q besar ini, Q besar, katakanlah ini Q besar sama dengan QU kali L. Nah, jarak ini adalah jarak dari sini pasti L per 2 karena di tengah-tengahnya. Nah, ini L per 2 ya. Nah, ini 2,5 per 2. Jadi kalau begitu MU-nya berapa? Nah, MU sama dengan setengah QU kali L kuadrat. Tandanya positif, ini bukan pangkat minus ya. Jadi momennya negatif. Negatif. Artinya kalau negatif, bagian di atas ini akan mengalami tarik. Jadi kalau ini adalah sumbunya. Nah, bagian yang di atas ini, yang bagian sini. Nah, ini mengalami tarik. Oh, sorry. Yang bagian sini maksudnya, ini tarik, yang di bawah ini mengalami tekan. Nah, yang diberikan tulangan adalah tentu pada daerah yang mengalami tarik. Nah, dari sini kita dapat menghitung nilai K. K sama dengan MU per si BD kuadrat. Nah, dapat segini, sedangkan K maksimum dihitung dari rumus ini. Jadi ini adalah untuk menentukan K maksimum, ini dia. Ini hubungannya, ini K maksimum, ini dia. Nah, ini dia. Nah, saya sarankan Anda hitung pakai ini. Jangan lihat tabel dulu, tabel hanya sebagai pembanding, ya. Setelah dapat K maksimum, nah ini dari tabel tadi ya, ini kalau kita hitung pakai menggunakan tabel. Nah, selanjutnya kita hitung tinggi blok tegangan, tekan, ini A. A sama dengan 1 kurang akar 1 kurang 2K per 0,85 Fc kali D. Dapatlah nilai A-nya. Kalau sudah dapat nilai A, baru dapat kita hitung tulangan pokok AS. Ya. Nah, tinggal masukkan rumus ya sesuai dengan langkah-langkah yang diatur dalam flowchart tadi, dalam diagram alir tadi. Dapat segini. Kemudian FC prime yang kecil dari 31,36 MPa, ya, SU-nya 1,4 per FIL. Nah, ini dapat tulangan, luas tulangan. Jadi yang pertama luas tulangannya segini, yang kedua luas tulangannya segini. Tentu kita ambil yang lebih besar ya kan supaya lebih aman ya. Jadi ini SU 1166,2 mm kuadrat. Nah, kalau ini 11,6 berarti jarak tulangannya berapa? Hitung dari sini. Ya, dari rumus ini. Dapat 67,347 mm. Kemudian S-nya harus juga lebih kecil dari 270. Nah, jadi ada berapa? Ada dua. Yang pertama 67,347, yang kedua 270. Kalau jarak tentu diambil yang terkecil yang 67,347. Nah, dari 67,47 ini dibulatkan jadi 65. Jangan ke atas tapi harus ke bawah, 65 mm. Ya, 65 mm. Berbeda dengan tulangan. Kalau tulangan kita ambil yang ke atas. Ya, yang satu 303, satu 1166,2, ambil yang 1166,2. Jadi berbeda dengan jarak ya. Oke. Nah, ini jadi luas tulangan. Luas tulangan yang mana lagi nih? Luas tulangan setelah kita ambil jaraknya 65 mili. Ini tadi. Nah, untuk tulangan pokok ini ya. Ini kan udah diambil jaraknya 65 mili. Kalau 65 mili jaraknya, lalu luasnya berapa? Nah, luasnya adalah ini. Nah, kalau 65. Nah, luas ini luas tulangan yang terpasang artinya ya, yang terpasang. Syaratnya tentu harus lebih besar dari yang teoritisnya, yang kita hitung ini. Ini tulangan pokok 1166,2. Jangan lebih kecil dari ini tulangan yang terpasang. Lebih nggak apa-apa. Nah, ini dia. Ini lebih ya. Nah, dari tulangan pokok ini kita turunkanlah luas tulangan bagi. Kan ada persyaratannya tadi, ambil 20%, ambil 0,002 BH. Nah, dari sini tentu kita ambil yang terbesar, 233,24 mm pangkat 2. Dari sini dapatlah jarak tulangannya untuk tulangan bagi.
tulang bagi jadi 120 mm ya, 120 mm. Oke. Nah, dari sini kita bisa gambarkan penulangannya. Ini dia. Ya. Jadi diameter 10 ini tadi, ini sebelah atas ya. Nah, ini sebelah bawah ya, yang ini tulang bagi. Ya. Demikian dulu adik-adik semuanya. Kita lanjutkan nanti perkuliahan selanjutnya. Kita akan bahas lagi lebih detail lagi mengenai plat dua arah ya. Oke, demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.